Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Ines Bita Nuriski dengan NIM 72135200022 dari Program Studi Akuntansi Stambuk 2021 Universitas Negeri Medan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai membangun karakter wirausaha. World Economic Forum merilis 10 kemampuan yang sebaiknya dikuasai sebelum tahun 2025. Dan salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis dan menciptakan inovasi. Hal ini dapat ditumbuh kembangkan melalui jalan wirausaha. Riza Perdana Kusuma, seorang penulis dan juga konsultan profesional, menyatakan bahwa jiwa entrepreneur harus dimunculkan dimanapun dan oleh siapapun. Teman-teman semuanya, apabila kita merujuk kepada seorang ahli di dalam kewirausahaan, yaitu menurut Norman M. Scarborough dan Thomas W. Zimmer, yang menyatakan bahwa kewirausahaan adalah merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya, disertai dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan sosialnya, dan mengharapkan balas jasa dalam bentuk uang ataupun kepuasan pribadinya. Jadi teman-teman, mempunyai jiwa kewirausahaan tentunya sangat penting untuk kita miliki. Namun tentunya perlu energi, penuh kekuatan, perlu kesungguhan di dalam diri kita. Karakter berwirausaha ini harus ditanam dan ditumbuhkan sejak dini. Karena selain dapat mengatasi masalah pengangguran, hal ini juga dapat mengatasi masalah ekonomi pada bangsa kita ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa fenomena pengangguran yang terjadi di Indonesia merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah. Kita tahu bahwa tiap tahunnya jumlah pengangguran terus meningkat. Kenapa? Hal ini disebabkan karena sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada saat ini. Nah, oleh karena itulah slogan mahasiswa jadi pengusaha harus digalakkan di setiap kampus. Kita harus mengubah mindset dari S1 mencari pekerjaan menjadi S1 membuka lapangan pekerjaan. Namun di sini saya bukan hanya untuk mahasiswa saja, tetapi saya lebih menekankan kepada generasi muda, generasi penerus yang akan mengambil alih gagang estafet perekonomian selanjutnya. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita, generasi muda, dapat menumbuhkan karakter wirausaha sejak dini? Nah, jadi ada berbagai hal cara untuk dapat menumbuhkan karakter itu. Di antaranya seperti mengambil resiko. Sebagai seorang calon pengusaha, kita dituntut harus berani untuk mengambil resiko dalam segala hal. Memang awalnya agak berat pastinya, tetapi kalau dilakukan terus-menerus, pasti akan terasa mudah. Untuk memulai belajar mengambil resiko, kita dapat melakukan hal-hal seperti memberanikan diri menghadapi resiko. Jangan mencari-cari alasan untuk tidak melakukan sesuatu, carilah alasan untuk bertindak. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang berkarakter. Kenali orang-orang dalam kehidupan kita yang kita hormati, orang-orang yang menurut kita menunjukkan karakter yang kita inginkan. Misalnya seperti bergaul dengan orang-orang yang lebih tua dari kita. Dengan bergaul dengan orang yang lebih tua dari kita, yang sudah banyak merasakan asam garamnya kehidupan, pahitnya kegagalan, manisnya kesuksesan, jadi kita akan lebih melek lagi akan resiko. Karena kita sudah tahu, kita seperti dapat pandangan gitu. Oh, kalau kita bertindak seperti ini, kita akan mendapatkan seperti ini. Kalau kita melakukan seperti itu, kita akan mendapatkan hal itu gitu. Kemudian bergaulah dengan orang-orang yang sangat berbeda dari kita. Jadi di sini maksudnya adalah kita diharuskan untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bergaulah dengan orang-orang yang kita kagumi. Mengeluarkan diri dari zona nyaman. Nah, ini misalnya kita mengunjungi tempat-tempat yang kita tidak nyaman mungkin, dan memikirkan bagaimana cara untuk menciptakan kenyamanan di sana. Kemudian carilah pekerjaan yang tidak menyenangkan setidaknya 1 kali. Karena memiliki pekerjaan yang berat akan membantu kita belajar banyak tentang cara bisnis lain beroperasi dan perjuangan yang dihadapi oleh beberapa orang.
berkomitmen untuk memperbaiki diri. Nah, untuk memperbaiki diri, mulailah dengan mengambil langkah kecil menuju pembangunan karakter. Selain itu juga, kita sesekali diharuskan bercermin pada diri sendiri. Belajar untuk berempati. Jadi belajarlah dari masa lalu dan lebih berhati-hati dengan harapan kita di lain kesempatan. Karena seseorang yang berkarakter akan memandang maslahat yang lebih besar. Menantang diri sendiri dengan sasaran yang sukar. Nah, ini misalnya di kampus nih, jangan menantang diri untuk memperoleh nilai bagus, tetapi menantang diri untuk melakukan pekerjaan terbaik yang mampu dilakukan. Mungkin nilai A tidak cukup tinggi dari apa yang mampu kita capai. Karakteristik seorang wirausaha akan terlihat dan berkembang melalui ilmu pengetahuan, pengalaman yang diperoleh dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Nah, jadi karakteristik ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan watak, perilaku, tabiat, sikap orang terhadap perjuangan hidup untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Nah, jadi ada beberapa karakteristik wirausaha yang baik untuk diterapkan bagi kita yang ingin berwirausaha. Yang pertama itu motif berprestasi tinggi. Nah, jadi wirausaha yang memiliki motif berprestasi tinggi pada umumnya itu memiliki ciri-ciri seperti ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Kemudian selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan maupun kegagalan. Memiliki tanggung jawab personal yang tinggi, berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan, menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. Yang kedua itu selalu perspektif. Nah, jadi seseorang yang perspektif harus tetap tabah dalam mencari peluang tantangan demi pembaruan masa depan. Pandangan yang jauh ke depan membuat wirausaha tidak cepat puas dengan karya yang sudah ada. Nah, oleh karena itu, ia harus mempersiapkannya dengan mencari suatu peluang yang baru. Yang ketiga itu memiliki kreativitas tinggi. Nah, jadi menurut Theodore Levitt, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Nah, jadi oleh karena itu, menurutnya kewirausahaan ini adalah berpikir dan bertindak sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang lama dengan cara-cara yang baru. Yang keempat, memiliki inovatif tinggi. Jadi menjadi wirausaha yang handal tidaklah mudah, tetapi tidaklah sesulit yang dibayangkan oleh banyak orang. Karena faktanya sejarah menunjukkan kepada kita bahwa para wirausaha yang paling berhasil sekalipun pada dasarnya adalah manusia biasa. Yang kelima adalah selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Yang keenam, mandiri atau tidak ketergantungan. Nah, jadi seorang wirausaha haruslah mempunyai kemampuan kreatif dalam mengembangkan ide dan pikirannya. Terutama hal ini dalam menciptakan peluang usaha dan pikirannya. Dia dapat mandiri dalam usaha yang digelutinya tanpa harus bergantung pada orang lain. Yang ketujuh, berani mengambil resiko. Richard Cantillon adalah orang pertama yang menggunakan istilah entrepreneur di awal abad ke-18. Ia mengatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang menanggung resiko. Wirausaha dalam mengambil tindakan hendaknya tidak didasarkan oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang. Ia berani mengambil resiko terhadap pekerjaannya karena sudah diperhitungkan. Nah, jadi oleh sebab itu wirausaha berani mengambil resiko yang moderat, yang artinya resiko yang diambil tidaklah terlalu tinggi namun juga tidak terlalu rendah. Yang kedelapan, selalu mencari peluang. Yang kesembilan, memiliki jiwa kepemimpinan. Dan yang kesepuluh, memiliki kemampuan manajerial. Nah, jadi salah satu jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha adalah kemampuan untuk memanage usaha yang sedang digelutinya. Jadi seorang wirausaha haruslah memiliki kemampuan perencanaan usaha, mengkoordinasikan usaha mereka, mengelola usaha dan sumber daya manusianya, mengontrol usaha, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaannya yang kesemuanya itu adalah merupakan kemampuan manajerial yang wajib dimiliki oleh seorang wirausaha.
Tanpa itu semua, maka bukan keberhasilan diperoleh, tetapi kegagalan usaha yang diperolehnya. Menurut McGrath dan Macmillan, ada 7 karakteristik dasar yang perlu dimiliki setiap calon wirausaha. Yang pertama itu action oriented. Nah, jadi seorang entrepreneur selalu ingin segera bertindak sekalipun situasinya tidak pasti. Prinsip yang mereka anut adalah see and do, lihat dan lakukan. Jadi bagi mereka resiko bukanlah untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi dan ditaklukkan dengan tindakan dan kelihayan. Yang kedua itu berpikir simple. Sekalipun dunia telah berubah menjadi sangat kompleks, mereka selalu belajar menyederhanakannya. Dan sekalipun berilmu tinggi, mereka bukanlah manusia teknis yang ribet dan menghendaki pekerjaan yang kompleks. Mereka memiliki persoalan yang jernih dan menyelesaikan masalah satu demi satu secara bertahap. Yang ketiga, mereka selalu mencari peluang-peluang baru. Apakah itu peluang usaha yang benar baru ataupun peluang usaha yang sama. Yang keempat, mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Nah, jadi seorang wirausaha bukan hanya awas, juga memiliki mata yang tajam dalam melihat peluang ataupun memiliki penciuman yang kuat terhadap keberadaan peluang itu. Tetapi mereka bergerak ke arah itu. Nah, jadi peluang bukan hanya dicari, namun juga diciptakan, dibuka, dan diperjelas. Karena wirausaha melakukan investasi dan menanggung resiko, maka seorang wirausaha harus memiliki disiplin yang tinggi. Yang kelima yaitu hanya mengambil peluang yang terbaik. Yang keenam, fokus pada eksekusi. Dan yang ketujuh, memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digelutinya. Salah satu karakter wirausahawan yang penting agar dapat meraih sukses adalah tidak mau jadi orang yang biasa-biasa saja. Karena belajar itu untuk hidup. Sukses adalah prestasi. Belajar bermimpi lalu mencoba sebagai langkah awal sikap dan perilaku prestatif. Karena tidak ada orang yang sukses yang tidak berani bermimpi. Ada 4 jenis dan tipe orang dalam melihat kesuksesan seseorang. Yang pertama itu jenis yang tidak mau bermimpi atau malas. Nah, jadi sehingga ia menghindari kerja keras tetapi ingin sukses. Kan aneh. Yang kedua, jenis penonton. Ia ingin sukses dan bermimpi tetapi tidak mau kerja keras. Sama aja. Yang ketiga, jenis follower atau peserta lomba. Jadi ia sudah punya mimpi dan ingin sukses, tetapi belum mampu mewujudkan karena ia belum mempunyai sikap dan perilaku kerja prestatif. Dan yang keempat, sang juara atau the champion. Jadi ia sudah pasti punya mimpi, sudah punya hasrat, sudah ingin sukses yang kuat, sudah merencanakan dan mempersiapkan lalu mencoba dan terus mencoba, terus berpikir kreatif untuk menjadi yang terbaik. Sikap dan perilaku inilah yang disebut sebagai perilaku prestatif, yaitu seorang yang memiliki kemauan dan hasrat untuk ingin maju. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai membangun karakter wirausaha. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan pada video ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.